Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Selamat hari Rabu. Selamat ketemu lagi. Salam jumpa lagi bersama saya Moritz. Dan yang paling utama adalah salam jumpa dari Amarket. Dan trader semuanya, di hari Rabu yang sangat luar biasa, kita akan memulai lagi analisa harian kita. Ya, kalau saya mau bilang, Amarket adalah salah satu broker yang benar-benar konsen dengan edukasi, konsen dengan analisa-analisa yang sangat luar biasa. Kami selalu memberikan analisa buat rekan trader semuanya dimanapun berada, terutama di Indonesia, di Malaysia, dimanapun berada, supaya bisa memahami pergerakan pasar yang terjadi pada hari ini. Nanti kalau masalah mengambil posisi, itu adalah tugas dan tanggung jawab dari rekan trader sendiri. Ya, tapi secara analisa, saya membawakannya, saya memberikan sedikit masukan, tapi yang menentukan analisa tersebut adalah rekan trader sendiri. Oke rekan trader, di hari yang sangat luar biasa hari ini, ya kita akan memulai lagi analisa harian kita. Tapi sebelumnya, seperti biasanya, sebelum kita memasuki analisa yang sangat luar biasa ini, setiap hari kita selalu ada judul-judul menarik yang saya bawakan, di mana judul ini mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan pergerakan pasar pada hari ini. Hari ini saya mengambil judul yang sangat luar biasa, ya. Hari ini saya spesial emas, dan saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa saya setiap hari punya segmen sendiri di Amarket, yaitu kupas tuntas gold. Kita akan membahas emas secara keseluruhan, ya. Nah, biasanya kalau di pagi hari seperti kayak gini, di siang seperti kayak gini, pertama itu kan analisa teknikal seperti biasa. Nah, tapi nanti setelah ini saya akan mengeluarkan sebuah video lagi yang benar-benar lebih terfokus terhadap pergerakan emas pada hari ini. Untuk sementara kita akan berbicara dulu emas, tapi kita berbicara yang lebih umum-umum aja. Nanti setelah itu baru, ya, setelah itu baru kita lebih khusus lagi. Oke rekan trader, tema kita hari ini adalah emas kehilangan tenaga. Nah, ini dia. Kenapa saya ambil tema yang sangat luar biasa ini rekan trader? Karena kalau rekan trader lihat di platform kita, ya, bagaimana pergerakan emas telah mengalami pelemahan selama 3 hari berturut-turut, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Dan kalau kita lihat secara teknikal pun juga rekan trader bisa lihat di sini, ya memang dia sudah berada di oversold, ya. Ini yang siap-siap dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Dia sudah berada di puncak, dia siap mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat hal ini sangat dipengaruhi oleh, ya, hal ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana kenaikan dari indeks dolar Amerika selama 3 hari berturut-turut. Rekan trader bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika pada hari Senin kemarin dia sempat berada di posisi terendah 101, tapi perlahan namun pasti dia naik, ya, sampai ke 102. Kemarin pun juga dia sampai ke 102 walaupun ditutup di sekitaran 102.179, dan hari ini sementara dia berangkat sampai di level tertinggi sampai di 102.649, tapi dia mengalami penurunan sekarang ini. Nah, seberapa jauh penurunannya kita akan lihat. Dan ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan emas. Kalau rekan trader lihat emas hari ini dengan tendensi yang sangat luar biasa, saat ini menjelang masuk pasar Eropa, dia mengalami penguatan. Dan kalau kita lihat rekan trader, kenapa bisa seperti kayak gitu? Kalau kita lihat rekan trader, ini wajar-wajar aja dan sah-sah aja rekan trader. Pertama, karena sekarang ini gold atau emas ini dia lagi menunggu hasil fundamental yang akan terjadi pada hari ini. Dan kalau rekan trader lihat di kalender ekonomi hari ini, ya, kalau rekan trader lihat kalender ekonomi hari ini, sudah sangat jelas nanti 30 menit lagi dan pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat akan ada informasi tentang inflasi yang terjadi baik di Inggris maupun di Eropa. Menurut analisa saya, pada kesempatan ini kemungkinan besar menurut analisa saya, emas ini akan sedikit mengalami penguatan karena dia masuk di pasar Eropa. Tapi di saat masuk di pukul 20:30, ya, rekan trader harap hati-hati karena di situ akan ada penjualan retail, penjualan harga produsen, dan penjualan retail lagi nih. Nih, ini sangat hati-hati rekan trader.
tidak tertutup kemungkinan bahwa di saat masuk di pasar Eropa, sekarang posisi emas itu, rekan trader kalau lihat ya, rekan trader kalau lihat posisi emas sekarang ini dia mengalami kenaikan, dan wajar saja. Di RSI, di indikator pun juga menunjukkan bahwa dia akan mengalami kenaikan. Permasalahannya dia naik sampai di mana ini kita akan lihat, ya. Apakah dia bisa naik sampai di posisi di sini 1908, karena memang sekarang dia udah berada di 1900 berapa nih? Dia tadi sempat turun sampai 1800, sekarang dia udah naik kembali lagi di 1902. Apakah dia bisa naik terlebih tinggi lagi? Kalau menurut analisa saya, tidak tertutup kemungkinan. Nanti kita akan lihat setelah fundamental keluar pada 30 menit lagi dan pada pukul 17.00, tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai ke 1908. Intinya gold ini dia masih berusaha di atas 1900. Tapi tidak tertutup kemungkinan rekan trader di saat masuk di pasar Amerika dia kembali jatuh lagi ke bawah. Kita akan lihat fundamentalnya. Nah, oleh karena itu saya udah bilang buat rekan trader bahwa apakah emas ini dia sudah mulai ya mengalami pelemahan secara kepanjangan. Nah, ini dia. Ini yang harus kita lihat rekan trader semuanya. Ini yang harus kita lihat, ya. Makanya rekan trader, saya mau sedikit memberikan masukan buat rekan trader bahwa banyak yang bilang bahwa emas ini akan naik sampai 2000. Benar, saya tidak. Saya bisa bilang memang benar, tidak masuk dalam logika. Tapi menurut saya, kemungkinan bulan ini emas itu bisa hanya ditutup di sekitaran 1933. Itu pun juga kalau naik. Karena kalau dia masih bisa naik emas. Puncak tertingginya itu di atas 2000-an, tapi kita nggak tahu, ya. Karena kita akan melihat dari banyak sekali faktor. Sekarang kalau kita melihat pun juga faktor di Cina pun juga sekarang mulai membalikan arah. Kekuatan Cina, ekonomi Cina udah mulai oke. Oleh karena itu kita akan lihat, ya, sangat berpengaruh. Begitupun juga situasi peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Nah, dan kita akan lihat juga bagaimana resesi yang terus terjadi. Apakah akan menaikkan tingkat suku bunga? Apabila menaikkan tingkat suku bunga, artinya emas masih bisa terjangkau. Tapi kalau tidak, ya emas akan benar-benar turun, rekan trader. Nah, ini dia. Oleh karena itu, secara garis besar rekan trader, saya bisa bilang bahwa hari ini kemungkinan besar gold ini masih bisa mengalami pelemahan. Dengan ketinggian yang bisa tercapai itu sudah barang tentu saya bisa memprediksikan bahwa dia akan mencoba masuk ke 1900-an. Ya, atau itu di atas 1900-an, tapi harap diperhatikan masuk di pasar Amerika tidak tertutup kemungkinan dia akan kembali lagi berada di bawah 1890-an. Ya, turun ke bawah mungkin 95, mungkin 96 atau mungkin 90 sampai di level bawah di sini. 90 enggak. 95-an, 97, 98-an ya, bisa lah. Paling rendah mungkin di 97. Oke, rekan trader semuanya. Ya, demikianlah tema kita pada hari ini. Dan jangan lupa bahwa nanti kita akan lanjut lagi membahas gold ini pada kupas tuntas gold. Yang videonya saya akan keluarkan mungkin 1 atau 2 jam kemudian setelah video ini saya keluarkan. Oke, rekan trader, kita masuk ke analisa teknikal. Sekarang kita coba masuk ke analisa teknikal dari market. Awalnya kita akan masuk ke indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini rekan trader? Telah saya sampaikan bahwa indeks dolar Amerika pada saat ini secara tendensi rekan trader bisa lihat bahwa tendensinya bullish, terjadi penguatan, dan kita akan lihat seberapa besar penguatan yang terjadi. Kalau saya lihat di sini rekan trader ya, saya telah menyampaikan informasi news. Menurut analisa saya penurunan ini masih bisa saja terjadi, dan kalau menurut analisa saya dia bisa turun sampai penurunan paling ekstrim banget ya. Ini saya rekan trader, saya ganti ini dulu rekan trader. Nah, ini dia. Penurunan yang paling ekstrim banget menurut analisa saya itu akan berada di seputaran 102.132. Itu paling ekstrim banget rekan trader ya.
Tapi rekan trader harap diperhatikan bahwa apabila terjadi kenaikan, dia akan mencoba balik naik lagi rekan trader. Dia akan mencoba balik naik lagi. Mungkin kenaikan dia itu akan mencoba balik lagi di seputaran sini. 102.544. Saya tidak mau bilang kenaikan dia maksimal sampai di daerah sini. Menurut saya wow, luar biasa banget. Tapi kalaupun kenaikannya masih bisa naik terus, ya mungkin di sekitaran sini nilai yang paling wajar kan trader 102. Oleh karena itu saya mengambil sebuah analisa, saya ambil lebih santai aja ya. Kita ambil di sini 102.132 sampai 102.769, tapi harap hati-hati bahwa dia akan coba masuk di daerah sini. Nah, ini dia. Ini harap hati-hati ya rekan trader ya. Harap diperhatikan. Ya. Harap diperhatikan rekan trader semuanya. Oke, ya rekan trader, selanjutnya kita akan masuk ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD rekan trader semuanya? Untuk Euro USD rekan trader bisa lihat di sini bahwa pergerakan dari Euro USD sudah sangat jelas bahwa Euro USD pada saat ini dia sedikit mengalami tendensinya adalah mengalami tendensi bearish. Tapi kita lihat ya bahwa tendensi bearish ini seberapa besar dia bertahan ya, karena kalau kita lihat rekan trader di sini, rekan trader semuanya sekarang masuk pasar Eropa, artinya kemampuan untuk dia mengalami penguatan masih sangat kuat ya. Minimal dia bisa naik, sekarang dia bisa naik langkah pertama dia tembus di 1.07957 dulu, dia akan coba naik di situ ya. Kalau dia bisa melewati situ ya otomatis dia akan naik ke level yang lebih tinggi lagi, dan saya memprediksikan level yang paling tertinggi yang bisa dicapai adalah di seputaran 1.08120, karena ingat hari ini ada news. Di saat ada news bisa saja terjadi, tidak tertutup kemungkinan dia bisa juga naik sampai level tertinggi sini, tidak tertutup kemungkinan rekan trader. Kita akan lihat, tapi harap diperhatikan ya, dengan tendensi pelemahan ini dia bisa juga turun sampai level terendah di seputaran 1.07425. Oleh karena itu rekan trader, saya mengambil analisanya bahwa analisa saya ya, menurut saya dia akan coba sampai sekitaran sini, tapi hati-hati di saat terjadi kenaikan lagi dia akan mencoba di titik tertinggi di sini. Tapi tidak tertutup kemungkinan kita mapping ya, dia bisa sampai di level yang paling tinggi di sini, atau dia masuk ke level kedua yang paling tinggi di seputaran 1.08 ini. Nah, ini dia 08512. Oke, selanjutnya kita masuk ke pound sterling. Pound sterling rekan trader, untuk pound sterling rekan trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa pergerakan pound sterling adalah sebagai berikut. Untuk pound sterling tendensinya pada saat ini ya, tadi tendensinya bearish, sekarang dia agak sedikit mengalami bullish rekan trader, dan kita akan lihat seberapa besar pergerakan yang terjadi ya. Kita akan lihat di sini rekan trader ya, kita lihat bullish ya. Oke, kita lihat. Nah, kalau menurut analisa saya rekan trader, dia ini nggak akan naik lebih tinggi lagi. Mungkin dia akan coba ketinggian dia sampai situ yang paling tertinggi, tapi setelah itu siap-siap terjadi pembalikan arah. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa mungkin pergerakannya tuh sangat bisa diprediksi bahwa di sekitaran 1.22583 sampai 1.23119. Sekarang saya mapping dulu. Oke, ya. 1.22583 sampai 1.23119. Oke rekan trader. Selanjutnya rekan trader, kita akan masuk ke gold. Bagaimanakah analisa gold pada saat ini? Untuk gold ya, untuk gold rekan trader semuanya, arah pergerakan gold sudah sangat jelas ini bahwa gold tendensinya hari ini sangat kuat bearish, tapi kita akan lihat beberapa saat ke depan karena news akan sangat kuat pada hari ini, terutama inflasi akan terjadi pada pound sterling dan inflasi yang terjadi pada euro. Oleh karena itu harap diperhatikan. Kita lihat di sini tendensi bearish sangat kuat, dan seberapa besar bearish ini akan terjadi rekan trader. Nah, ini saya bisa bilang bahwa menurut analisa saya memang gold ini dia bisa turun sampai di level paling terendah di sini ya. Segala sesuatu bisa saja terjadi kalau menurut analisa, tapi hati-hati, tidak tertutup kemungkinan sekarang ini dia dalam posisi pembalikan arah. Oleh karena itu dia bisa naik sampai di seputaran 1908.82. Ya, dia bisa aja sampai situ.
atau bisa juga dia naik sampai ke 1913 karena akan ada news yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari kita main aman. Ya, saya memprediksikan di antara sini sampai sini, tapi harap diperhatikan bahwa arah pergerakan yang sangat perlu kita lihat ya. Perlu kita lihat itu menurut analisa saya, rekan trader lihat di posisi ini ya, tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai di situ. Dan karena akan ada news ya, tidak tertutup kemungkinan juga dia akan coba naik sampai di sini. Oke, ya. Nah, itu rekan trader, dan ya sudah barang tentu dia akan mencoba turun sampai di level 1886. Tapi pada prinsipnya gold akan selalu berusaha di atas 1900. Oke, selanjutnya kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD Yen Jepang tendensinya sangat kuat bullish pada hari ini, sangat luar biasa bullishnya, dan kita akan lihat seberapa besar pergerakan bullishnya pada saat ini. Nah, ini ya, kalau menurut analisa saya dia sudah berada di titik yang paling tertinggi. Dia tidak akan sampai ke level 133 ya. Menurut analisa saya tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba pembalikan arah sampai level yang paling terendah di seputaran 129.662 ya. Itu menurut analisa saya, dan kalau memang dia masih lanjut lagi ya, dia akan coba di posisi yang lebih rendah lagi di 108.842. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa rekan trader, pergerakan dari dolar yen Jepang ini, USD yen Jepang ini, menurut analisa saya, kalau menurut saya tertingginya itu mungkin di seputaran sini. Nah, ini oke. Dan terendahnya itu di sekitaran yang paling bawah sini ya, sinilah. Nah, ini dia, ini paling terendah nih menurut analisa saya. Tapi tetap hati-hati, dia akan coba turun dulu di sekitaran sini. Ya, oke. Nah, ini, dan yang satu lagi di seputaran sini. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader semuanya, ya. Oke, kita sudah membahas semuanya. Ya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa yang saya berikan ini bisa menambah sedikit wawasan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita pada analisa-analisa berikutnya, dan jangan lupa setelah ini nonton juga video saya tentang kupas tuntas gold, karena saya akan menyajikan materi tentang gold lebih dalam lagi. Salam profit Indonesia.